Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu islahil manazil, bab memperbaiki tempat tinggal. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qal haddatsana Laits qal haddatsana Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam an abihi qal kana Umar yaqulu 'alal minbar ya ayyuhan nas aslihu 'alaikum mathawikum wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum fa innahu lan yabduwa lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah menceritakan kepada kami Laits, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya ia berkata Umar pernah berkata di atas mimbar. Umar pernah berkata di atas mimbar, wahai sekalian manusia, perbaikilah tempat-tempat tinggal kalian, perbaikilah tempat tinggal kalian, dan buatlah takut ular-ular ini sebelum mereka membuat kalian takut. Karena sesungguhnya yang jinak di antara mereka tidak akan menampakkan diri kepada kalian, dan kami demi Allah tidak pernah berdamai dengan mereka sejak kami memusuhi mereka. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Umar, hadisnya mauquf sampai sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Al-Khattab di sini pernah berkata di hadapan umat Islam di atas mimbar. Beliau berkhutbah di atas mimbar, dan isi khutbahnya di sini Umar mengingatkan mereka untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Perbaikilah tempat tinggal kalian, dan jadikanlah ular-ular ini takut kepada kalian. Maksud jinnan di sini disebutkan oleh para ulama yaitu ular-ular kecil yang biasanya muncul di dekat rumah. Jadi Umar minta kaum muslimin untuk memperbaiki rumah, membersihkannya, merapikannya, supaya ular-ular ini takut masuk ke dalam rumah. Karena kalau tidak dibersihkan, tidak dirapikan, sangat besar kemungkinan ular masuk. Nah, sini. So jelas ya. Jadi buatlah ular-ular kecil itu takut kepada kalian sebelum mereka membuat kalian takut. Artinya kalau tidak dibersihkan, nanti kemungkinan bukannya ularnya takut, kitanya yang takut. Masuk rumah tiba-tiba ada ular. Nah, maka buatlah mereka takut sebelum mereka membuat kalian takut. Buatlah mereka takut sebelum mereka membuat kalian takut. Karena sesungguhnya tidak akan menampakkan kepada diri kalian yang jinak di antara mereka. Ya, artinya kalau yang jinak katanya tidak akan berani menampakkan diri di hadapan manusia. Nah, ini ada penafsiran pertama. Dan ada yang menafsirkan maksud muslimuha yaitu jin muslim. Karena jin ini bisa menjelma dalam berbagai bentuk, di antaranya dalam bentuk ular, ya. Maka bersihkanlah. Nah, lalu kata Umar, dan sesungguhnya kami demi Allah tidak pernah berdamai dengan mereka sejak kami memusuhi mereka. Artinya permusuhan antara manusia dan ular ini sudah sejak Nabi Adam turun ke muka bumi. Artinya dua sifatnya fitrah. Ular itu sesuatu yang dimusuhi. Sebagaimana ular memusuhi manusia, begitu juga manusia memusuhi ular. Makanya kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah berdamai dengan mereka sejak kami memusuhi mereka. Artinya saling memangsa, ya.
Kalau bukan manusia yang membinasakan mereka, berarti mereka yang akan membinasakan manusia. Nah, ini maksudnya ya. Insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, anjuran untuk membunuh apa? Ular yang tampak di rumah, karena itu adalah musuh manusia, musuh kaum muslimin. Anjuran untuk membunuh ular yang ada di rumah, sebab itu adalah musuh manusia. Jadi kalau ada ular di rumah, dibunuh Bapak ya, walaupun kita dalam sholat. Makanya dalam hadis lain disebutkan, umirtu biqatlil aswadain fis shalah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk membunuh 2 hewan hitam ketika sholat. 2 hewan hitam apa saja? Ular dan kalajengking. Lagi sholat, iya lagi sholat, lagi ruku misalkan ada ular, ambil golok. Nah, nggak perlu dibatalkan, lanjut. Kalau udah terbunuh, lanjut lagi sholatnya. Nah, ini artinya kalau dalam sholat saja kita diperintahkan untuk membunuh ular, apalagi kalau sedang tidak sholat ya. Tapi perlu kita ketahui ayoul ikhwah, ketika kita diperintahkan membunuh ular di rumah, hendaknya didahului dengan peringatan terlebih dahulu ya, karena bisa jadi yang kita bunuh bukan ular, ternyata jin. Karena pernah terjadi di zaman sahabat Nabi, seorang pemuda Ansor pulang ke rumahnya, lalu dia dapat di depan rumah istrinya berdiri. Maka si pemuda Ansor ini marah, ingin menyakiti istrinya, cemburu. Kok istri saya di luar rumah? Nah, ternyata si istri, jangan kamu sakiti saya, tengok dalam rumah. Pas ditengok dalam rumah, ternyata ada ular besar. Nah, pemuda Ansor ngambil benda tajam, entah pedang semacamnya, lalu disabet. Terjadilah pertengkaran, apa istilahnya, perkelahian antara ular dengan pemuda Ansor ini. Kedua-duanya mati. Nah, berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi memberitahu di Madinah sudah ada jin-jin yang masuk Islam. Maka kalau mereka masuk ke dalam rumah, beri dulu peringatan, jangan langsung dibunuh. Jadi Bapak kalau misalnya jin ular masuk rumah atau masuk sini, masuk surau, jangan langsung dibunuh. Dibacakan dulu ayat Al-Quran, dibacakan dulu zikir. Kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran dia pergi, tandanya itu jin. Tapi kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran malah mendekat kita, berarti itu ular benaran, langsung bunuh ya. Nah, jadi itu ya, itu faedah pertama, anjuran untuk membunuh ular yang tampak di rumah kita. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, yakni anjuran untuk memperbaiki tempat tinggal. Anjuran untuk memperbaiki tempat tinggal, membersihkannya dan merapikannya. Sebagaimana Umar katakan dalam khutbah tadi. Tujuannya apa? Di antaranya supaya ular tidak masuk ke dalam rumah kita. Karena kalau rumah dibiarkan di sekitarnya semak belukar terus tinggi, sangat besar kemungkinan apa? Di situ ular menjadikan itu markas, lalu akhirnya masuk ke dalam rumah kita. Maka ini termasuk sunnah ya, kita membersihkan rumah, merapihkan, menata supaya enak, supaya ular tidak masuk, dan juga supaya hati kita tenang. Karena rumah yang rapi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Tapi kalau rumahnya berantakan, ini juga mempengaruhi jiwa kita. Maka hendaknya kita merapihkan rumah kita, membersihkannya supaya kita tenang dan nyaman. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kerapihan. Ya, karena di sini Umar bin Khattab memerintahkan kita untuk merapihkan dan memperbaiki tempat tinggal kita. Itu menunjukkan Islam menjunjung tinggi yang namanya kebersihan dan kerapihan. Karena itu hendaknya kita
berusaha memperhatikan kebersihan dan kerapian rumah kita supaya Allah mencintai kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.